Coba bayangin deh, gimana kalau hutan, sungai, dan gunung itu punya haknya sendiri, sama kayak kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah sebuah ide yang mungkin kedengeran radikal, tapi sebenarnya penting banget buat masa depan planet kita. Keadilan ekologis. Yuk, kita mulai. Oke, kita harus jujur sama diri sendiri. Kondisinya udah darurat. PBB bahkan menyebutnya krisis tiga planet. Perubahan iklim yang makin parah, alam yang makin rusak, dan polusi yang ada di mana-mana. Ini bukan lagi ramalan ya, suhu global aja udah naik 1,45 derajat Celcius. Akibatnya, kita sekarang hidup dalam siklus bencana tahunan. Dari kebakaran hutan hebat sampai banjir bandang yang nggak terduga. Dan yang paling perlu kita ingat, krisis ini ada wajahnya loh. Dampak paling parah itu justru dirasakan oleh mereka yang paling rentan. Masyarakat adat, petani kecil, nelayan tradisional. Ironisnya, suara mereka seringkali jadi yang paling nggak didengar. Di tengah semua perdebatan kebijakan yang rumit, keluhan mereka seolah-olah tenggelam begitu saja. Nah, coba lihat kontradiksi ini. Di satu sisi, ada yang namanya proyek strategis nasional. Katanya sih buat kepentingan umum. Tapi di sisi lain, kenyataan di lapangan seringkali berkebalikan. Tanah leluhur dikorbankan, sumber penghidupan komunitas hilang. Kasus kayak Rempang atau food estate di Merauke itu bukan kejadian tunggal, tapi nunjukin sebuah pola yang terus berulang. Pembangunan buat segelintir pihak, tapi malah bikin konflik dan ngerusak alam buat banyak orang. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar insiden-insiden acak. Ada sebuah sistem besar di baliknya. Sekarang, yuk kita coba lihat lebih dalam, apa sih yang sebenarnya jadi akar masalah dari krisis ini? Pertanyaan kuncinya kan ini, kenapa pola yang merusak ini terjadi lagi dan lagi? Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari cara pandang dan sistem yang kita anut sekarang. Akar masalahnya itu ada di cara kita memandang dunia. Dulu banyak budaya lokal kita melihat manusia itu sebagai bagian dari alam, harmonis. Tapi sekarang pandangan itu geser jadi antroposentris, manusia jadi pusat segalanya. Bukan lagi bagian dari keluarga alam, tapi seolah-olah jadi raja yang punya hak buat menguasai dan mengeksploitasi. Dan cara pandang manusia adalah raja inilah yang sekarang meresap ke dalam hukum dan kebijakan kita. Akibatnya, udah bisa ditebak. Di bawah sistem kapitalisme global yang hukumnya seringkali lebih berpihak ke modal besar, alam jadi kehilangan nilai aslinya. Hutan, sungai, lautan, itu semua cuma dilihat sebagai komoditas mentah yang siap diolah demi keuntungan. Nah, di tengah semua krisis ini, muncullah sebuah gagasan tandingan yang kuat. Mari kita kenalan sama konsep ini, keadilan ekologis. Jadi, apa sih keadilan ekologis itu? Gini deh bedanya. Keadilan lingkungan yang biasa kita dengar, itu pertanyaannya, gimana cara kita bagi-bagi dampak polusi secara adil di antara manusia. Nah, keadilan ekologis nanyanya lebih mendasar lagi. Kenapa wabah pada polusi dan gimana caranya kita kasih hak ke sungai supaya dia nggak diracunin? Jadi dia langsung nyerang ke akar masalahnya dengan mengakui kalau alam itu sendiri juga punya hak. Konsep ini dibangun di atas 4 pilar utama. 1. Hak alam. Mengakui hutan dan sungai punya hak untuk hidup dan sehat. 2. Menolak pertumbuhan yang eksploitatif. Kita harus berani menantang model pembangunan yang cuma ngejar untung sesaat. 3. Keadilan lintas generasi. Kita punya utang ke anak cucu kita buat ninggalin planet yang layak huni. Dan pilar terakhir yang mengikat semuanya, keadilan sosial. Karena krisis lingkungan itu selalu yang jadi korban pertama adalah mereka yang paling miskin dan terpinggirkan. Jadi, poin krusialnya ini nih. Kita nggak akan pernah bisa misahin kesehatan planet dari keadilan buat manusianya. Mau sebutannya apapun, intinya cuma satu. Perjuangan untuk bumi yang lestari dan perjuangan untuk manusia yang bermartabat itu adalah satu perjuangan yang sama, nggak bisa dipisah-pisah. Dan ini bukan lagi sekedar teori di kampus loh. Ini benar-benar udah jadi gerakan global yang nyata, yang punya kekuatan hukum dan dukungan sosial yang terus tumbuh. Yuk kita lihat gimana ide yang tadinya radikal ini sekarang mulai jadi kenyataan dan bahkan jadi hukum di berbagai belahan dunia. Lihat deh, di Ekuador dan Bolivia, mereka selangkah lebih maju dengan memasukkan hak alam langsung ke dalam konstitusi negara. Di Selandia Baru, Sungai Wanganui bahkan diakui sebagai subjek hukum, jadi dia punya suara di pengadilan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini adalah pergeseran besar dalam cara dunia memandang hukum dan alam. Terus gimana dengan Indonesia? Perjuangan ini sebenarnya hidup banget, terutama di tingkat akar rumput. Setiap kali ada masyarakat lokal yang ngeblokade jalan tambang di Kalimantan, atau mati-matian mempertahankan tanah leluhur mereka, ya itulah praktik keadilan ekologis. Perlawanan mereka lah benteng terakhir kita. Oke, kalau gitu, apa langkah selanjutnya? Gimana caranya semua perlawanan dan gagasan ini bisa disatukan jadi gerakan yang lebih besar dan lebih kuat? Mari kita lihat rencana strategisnya.
Ada satu tujuan besar yang sedang diusung, mendeklarasikan Hari Keadilan Ekologis Nasional pada tahun 2025. Ini bukan cuma buat seremonial ya, ini adalah langkah strategis untuk membangun momentum, mengubah narasi di tingkat nasional, dan menyatukan berbagai gerakan di bawah satu payung perjuangan yang sama. Nah, untuk mencapai tujuan itu, udah ada peta jalannya. Ada 5 langkah. Mulai dari membangun fondasi argumen yang kuat lewat kajian akademik, lalu menyatukannya dengan strategi sosial ekonomi. Setelah itu, suaranya digemakan lewat aksi publik di seluruh negeri, dengan tujuan akhir mendorong pengakuan hukum buat hak alam di Indonesia. Dan kuncinya, semua ini harus dibungkus dengan pesan yang empatik, yang bisa menyentuh hati dan menggerakkan generasi baru. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang mendalam. Seperti yang diingatkan Paus Fransiskus, ini bukan lagi sekedar masalah kebijakan atau ekonomi. Krisis ekologis adalah krisis moral. Ini adalah tantangan buat kita semua untuk mengubah cara pandang kita secara fundamental dari melihat alam sebagai objek yang bisa dieksploitasi menjadi subjek yang setara dengan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa berubah, tapi apakah kita mau, dan tantangan moral itu kini ada di hadapan kita semua.